Apalagi? Dari brosur 8 Januari 2012 halaman 1 masuk ke halaman 2. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang sebelumnya menyerahkan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah ada usaha yang panjang, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan laki-laki dan perempuan itu. Di situ disebutkan ada calon laki-laki dan perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sahal. Selain Sahal ada yang menjadi saksi. Siapa nama sahabat Nabi yang menjadi saksi pada kejadian itu, Ustaz? Karena dalam hadis itu tidak disebutkan, ya kita tidak tahu. Namanya Fulan. Tahu Fulan. Jadi menjadi saksi itu si Fulan, udah. Apalagi Fulan dikira, wah ini lah jenenge wong Fulan. Karena disebutkan ya kita tidak tahu. Sahabat kuwi sapa sing arep ngepek itu ya tidak tahu kok, karena Nabi tidak menyebutkan. Apalagi dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 ada doa agar dikaruniai keturunan sebagai penyejuk hati. Apakah doa tersebut khusus untuk dibaca oleh orang yang sudah menikah saja, ataukah juga boleh dibaca oleh orang yang belum menikah, Ustaz? Boleh, belum menikah ya boleh. Masalahnya kan belum, bukan tidak. Nah nanti kan sekarang belum nikah, tapi nanti kan akhirnya juga kalau nikah punya keturunan kan itu boleh juga. Saya masih minta nanti keturunan. Kalau sudah nanti, ya tentunya keturunan itu nikah dulu kan itu kan. Prosesnya kalau orang sudah nikah ya tinggal tunggu keturunan. Kalau orang belum nikah minta itu anak yang soleh dan sebagainya, prosesnya orang kok langsung tunggu kelahiran anak. Prosesnya melalui nikah dulu baru nanti akan keturunannya kan. Boleh itu doa dibaca begitu boleh. Apalagi jika seorang makmum masbuk pada sholat Idul Fitri dan hanya mendapati rakaat kedua saja, maka bagaimana cara menyempurnakan kekurangan rakaatnya, terutama tentang takbirnya, Ustaz? Kalau memang kurang ya ditambah seperti sholat biasa itu ya. Kalau memang rakaatnya kurang ya ditambah. Ya. Kalau kurangnya itu rakaat kedua, ya takbir rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Saya kurang 1 rakaat, ya berarti kalau kurang 1 rakaat, berarti rakaat pertama kan sudah dapat, kurang 1, berarti saya mau nambah 1 rakaat takbirnya 5 kali, gitu kan? Apalagi suami saya kadang tidur sama anak perempuan kami, padahal anak kami itu sudah SMP. Sudah saya ingatkan, alasannya hanya menemani anak. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak apa-apa toh. Wong bapake turu karo anake ngopo toh? Nah, bapake turu karo anake kan ndak masalah. Lah toh ibune sisan nemani kono ya ndak apa-apa. Kenapa kamu cemburu sama anakmu? Mau itu anak kandung, anak boleh saja, tidak masalah itu sama anaknya. Apalagi saya sudah memasuki usia 55 tahun. Saya berusaha menjalankan perintah agama semaksimalnya. Sejak remaja saya senang bernyanyi, menghibur diri sendiri hanya di rumah, bukan lagu-lagu yang seronok atau jorok dan tidak bermutu. Setelah suami saya meninggal, keinginan bernyanyi saya itu hilang hingga bertahun-tahun, sehingga radio dan VCD saya rusak dengan sendirinya. Sekarang keinginan untuk berdendang itu muncul kembali, meskipun hanya sesekali. Masih pantaskah saya bersenandung meskipun hanya untuk diri sendiri dan di rumah saja, dan itu pun hanya kadang-kadang, Ustaz? Nah kenapa toh nggak pantas? Mau simbah nyanyi ya boleh kok gitu. Mbah sudah 100 tahun masih menyanyi, ya tidak apa-apa wong nyanyi gitu. Apa enek larangan mbah 100 tahun larangan nyanyi itu ada? Nyanyi itu urusan apa? Dunia. Ya toh? Selama tidak ada larangan kamu jangan melarang. Oh pantas nyanyi canom. Yang membuat pantas itu siapa? Ya toh? Boleh itu.
Ya, asal menjaga diri, jangan setia nyanyi sekedar renggang-renggang nyanyi, boleh saja, enggak salah. Kemudian simbah nyanyi ke putune itu ya boleh toh. Ya, apalagi Di lingkungan saya banyak pemuda-pemuda yang fun pada salah satu grup musik. Sampai-sampai ada istilah nama band Sakmodare. Kehidupan mereka selalu diiringi dengan lagu-lagu yang dimiliki band tersebut. Gaya hidup mereka meniru gaya hidup band tersebut, seperti model kaos, pakaian, merokok, cuek atau tidak peduli dan sebagainya. Padahal mereka kebanyakan pelajar SMA. Apakah dengan istilah nama band Sakmodare itu sudah termasuk syirik, Ustaz? Apakah dengan meniru style band itu termasuk mempertuhankan band tersebut? Kan itu bukan perbuatan syirik, tapi perbuatan itu akhlak yang tidak baik. Maka akhlak yang tidak baik itu menunjukkan jauh dari tuntunan agama. Ya dah? Karena Nabi kita diutus oleh Allah itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Allah mengutus Nabi itu untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Ya dah? Masa gawe jenenge Sakmodare. Jadi ya Sakmodare arep ngeband terus. Ya, itu dari situ tampak kelihatan jauh dari tuntunan agama. Ya, Sakmodare ngeband terus ora tau salat bareng. Adapun pakaiane terus pakaian seperti itu ya, terus rambutnya dicat merah dan sebagainya, gayane terus kupingnya nganggo anting-anting apa nganggo tindik, udah tidak mencerminkan pemuda-pemuda Islam sama sekali. Itu menunjukkan akhlak yang kurang baik. Nah, justru ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, anak-anak kita jangan terpengaruh yang begitu itu. Ya. Jangan ikut bergaul sama itu, jelas kalau masuk kelompok itu jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah. Lihat gayanya tadi sudah jauh dari kebenaran. Artinya bukan orang yang dituntun dengan akhlak yang baik. Apalagi tujuan hidup cuma band Sakmodare yang itu dah. Itu jelas bukan, kalau dia mengatakan agama Islam bukan orang Islam yang baik. Karena Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Sedang manusia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kadang-kala band Sakmodare bisa ganggu wong turu barang. Jam 1 bengi ngeband Sakmodare kok. Ini rung modar durung mandek sing ngeband. Jadi nerung mandek, nerung modar nurung mandek. Berarti kan ganggu orang ketentraman hidup, ketentraman orang tidur dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau dia mengaku orang Islam, bukan orang Islam yang baik menurut Nabi gitu loh. Apalagi berkenaan dengan anjuran mengadakan walimah pada hadis riwayat Muslim, wajibkah saya menghadiri suatu walimah yang di dalamnya ada campur sari dan para biduannya berpakaian seronok dan banyak tamunya yang mabuk-mabukan minum ciu? Kalau semacam itu bukan walimahan. Wes toh yakin bukan walimahan. Karena walimahan itu acara istilah dalam Islam. Ya, mabuk itu perbuatan setan, ya. Masa walimahan yang dituntunkan oleh Nabi, tuntunan Islam dicampuri dengan mabuk perbuatan setan. Yang Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum bin musuh. Ya, itu musuh setan itu. Maka tidak ada kewajiban, malah haram kamu datang yang begitu kalau haram melihat, kalau datang untuk melihatnya. Karena orang Islam itu kalau melihat kemungkaran diperintahkan oleh Nabi supaya mencegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Wa illam yastati fa bi lisani. Kalau dengan kekuasaan enggak punya, dengan nasihat. Dinasihat pun tidak mempan, fa bi qalbi. Dengan hatimu. Kata Nabi dengan hati itu at'aful iman. Iman selemah-lemah. Ya itu. Selemah-lemah iman mencegah kemungkaran hanya dengan hati. Tanda hatimu tidak suka dengan kemungkaran itu mesti kamu menjauh.
Kenapa kamu saya nggak suka? Gitu. Hati saya nggak suka. Nah, orang yang beriman hatinya nggak suka dengan bentuk kemungkaran. Maka kalau nggak suka mesti jauh dari tempat itu. Kalau kamu datang di situ malah menikmati, melihat, ya itu berarti iman sedikit pun tidak ada. Terus? Cukup. Baik, mari diakhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.